Sebelumnya kita sudah kehadiran tamu yang tidak kalah luar biasa, yaitu ada Pak Salim dan juga Pak Baidawi. Saat ini kita kedatangan yang terhormat Bapak Legend Purnawirawan Dr. Nono Sampono SPI MSI yang merupakan Wakil Ketua DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Indonesia. Selamat datang Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Tadi habis mengisi seminar juga sebelumnya ya Pak? Ya, seminar. Gimana, seru Pak seminarnya? Seru, sayangnya memang waktu terbatas, kesempatan bagi yang menanggapi juga terbatas. Rasanya saya harus datang kembali ke sini mengisi misalnya dalam bentuk kuliah umum. Wow, wajib banget sih Pak. Kayak saya akan jadi yang paling pertama daftar tuh Pak kalau ada kuliah umum bersama Pak Nono. Iya. Tapi ini kali pertama datang ke UNJ Pak? Ini yang keempat kali. Oh begitu ya. Jadi memang sudah terjalin hubungannya baik, alhamdulillah ya Pak ya dengan UNJ ya. Semoga nanti dapat bekerja sama lagi biar bisa banyak belajar lagi juga dari Pak Nono, karena tadi dengarnya juga sampai pada risih tuh ya, pada kecewa karena nggak bisa nanya lagi ya Pak ya. Semoga dari sini, dari podcast ini juga bisa banyak menjawab pertanyaan teman-teman semua yang di seminar sebelumnya belum sempat terjawab sama Pak Nono nih. Baik, tadi di seminar, mungkin sebelum itu Pak Nono mungkin ada ingin perkenalan sedikit Pak ke Visian. Kita manggilnya di sini Visian. Oh ya, jadi saya ini Nono Sampono ya, asal daerah saya dari Maluku, tapi di badan saya ini pertautan antara beberapa suku bangsa. Ada apa aja tuh Jadi Pak? ada yang, kalau dari ayah itu ada Ambon, Maluku, dan ada Jawanya lah kira-kira begitu. Dari ibu pertautan antara Sulawesi dan Ambon. Saya lebih banyak walaupun lahir di Jawa Timur, tetapi dari kecil seumur 2 tahun sudah di Ambon, sehingga memang kentalnya sebagai orang Ambon. Gitu, pantas sih kelihatan sih Pak ya, daerah Ambon. Tapi bercampur gitu ya, saya juga sama sih. Saya keturunan Jawa, Sunda, Jakarta. Wah, bercampur itu Pak dalam satu badan. Oke, Bapak. Tadi di seminar kita membahas soal kepemimpinan nasional untuk menentukan masa depan bangsa. Ini tentunya penting ya Pak ya. Berkaitan juga kayaknya ini lagi musim-musim panasnya nih Pak, sebelum kita menuju tahun 2024, tahun perayaan demokrasi, politik, semuanya sedang sangat amat panas nih saat ini Bapak. Mungkin di DPD juga lagi dirasakan nih Pak, panasnya betul, ya. Sangat ya. Nah cuma sebenarnya ada hal yang menarik Pak. Tadi saya juga sempat cerita juga nih teman-teman sama Pak Nono bahwa sebelumnya saya pernah magang juga di DPD RI. Terus saya suka share-share kegiatan saya. Tapi ternyata nih banyak yang keliru dan banyak yang suka salah paham. Kiranya saya DPD sama dengan DPR. Terus bedanya sama DPRD itu apa gitu kan. Ini kita mulai pertanyaan yang ringan dulu, karena pertanyaan-pertanyaan selanjutnya kayak agak berat nih Pak. Jadi mungkin dari Pak Nono bisa dikasih edukasi sedikit, dikasih tahu sebenarnya DPD kerjanya apa dan bedanya apa sih sama DPR Pak? Ya, jadi begini, Indonesia ini bukan negara kerajaan, bukan juga negara katakan negara berbasis agama, juga bukan. Tetapi Indonesia ini negara kebangsaan dan negara kesatuan republik. Sistem dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara itu kita menganut sistem demokrasi. Iya, betul. Ya, demokrasi sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, khususnya dalam kepentingan bernegara, tentu kita memiliki sistem ketatanegaraan. Dalam trias politika itu kan sudah dibagi. Ada yang sebagai eksekutif, ada yang sebagai misalnya pemerintah, ya, kemudian di birokrasi, dan kemudian yang kedua adalah legislatif, yaitu parlemen, dan yang ketiga yudikatif, ya, lembaga peradilan, hukum dan peradilan. Nah, kalau bertanya tentang apa itu DPR dan DPD, negara sebesar Indonesia yang menganut sistem demokrasi idealnya memiliki 2 kamar
sebagai perwakilan. Yang satu berbasis people, manusia, yaitu DPR melalui partai politik, dan yang satu adalah kewilayahan. Kita kenal dengan daerah lah ya. Di luar negeri kita kenal beberapa negara itu menganut sistem bikameral, 2 kameral. Maksudnya apa? Agar di sistem parlemen dalam koridor demokrasi ini harus ada check and balance. Kalau semua hanya melihat dari sisi manusianya, rasanya kurang tepat. Ada kepentingan-kepentingan kewilayahan, ada kepentingan-kepentingan daerah, ada kepentingan-kepentingan sumber daya alam dan seterusnya. Itu dalam interaksi di parlemen diperlukan. Adanya check and balance agar dia berimbang dalam keterwakilannya. Nah, disinilah perlu adanya DPR dan DPD. Nah, DPR terpilih dari unsur partai politik. Nah, sementara DPD perorangan. Ya, dan sekarang ini DPD kita hanya 4 orang tiap provinsi. Kalau DPR sangat tergantung jumlah penduduk. Makin banyak jumlah penduduk, makin banyak dia punya kursi. Misalnya contoh, Maluku jumlah penduduk kurang lebih 2 juta. Wakilnya cuma 4 orang. Ya. Kalau misalnya di Jawa Timur 100 lebih anggotanya. Jadi DPR itu bicara DPR. Nah, kalau DPD 4 orang itu semua provinsi sama. Nah, tugasnya dari DPD adalah bagaimana menyerap informasi, aspirasi, kepentingan daerah dan kemudian diperjuangkan ke tingkat pusat. Nah, untuk dari DPR mereka apa menjadi aspirasi partai politik, kemudian disalurkan ke parlemen dan kemudian itulah yang diperjuangkan. Nah, kira-kira begitu. Baru kalau DPR itu baru dari partai politik diturunkan ke pusat, dinaikkan ke pusat, baru diturunkan ke rakyat gitu ya. Tapi melalui sektor-sektor. Iya, betul. Berarti kalau DPD itu memang betul-betul yang melihat daerah ini lagi butuh apa gitu ya, Pak. Betul, ya. Baru diajukan ke pusat supaya bisa diturunkan kembali untuk daerah seperti itu ya sebenarnya ya. Wow, menarik juga. Saya juga baru dapat penjelasan rinci jelasnya jadi lebih gampang untuk dimengerti nih dari Pak Nono nih ya. Baik, saya tugasnya juga sama. Baca sama. Ya. Dalam konteksnya ada 3. Satu, tugas membuat undang-undang. Betul. Yang kedua, mengawasi jalannya pemerintahan dan implementasi undang-undang itu sendiri. Yang ketiga, mempertimbangkan masalah anggaran. Nah, jadi ini tugasnya sama, tapi tadi itu kepentingannya beda. Ya, satu pendekatannya dari kepentingan daerah, satu dari kepentingan partai politik yang dipadukan menjadi satu melalui sektor-sektor yang ada. Berarti mohon maaf Pak sebelumnya, Bapak kan wakil DPD RI. Nih saya dari kacamata awam aja ya, dari kacamata yang belum terlalu mengerti nih sebenarnya sama struktur legislatif gitu ya. Apakah Bapak punya daerah yang Bapak urus juga atau hanya sekedar menjadi wakil ketua DPD aja? Jadi keseluruhan daerah itu Bapak yang pegang? Ya. Kepemimpinan DPD itu ada 4 orang, 1 orang ketua, 3 orang wakil. Jadi kami berempat itu adalah representasi dari wilayah yang kami wakili. Seluruh Indonesia ini ada 34 provinsi, ke depan ada tambah 4 lagi jadi 38. Ini dibagi 4. Ya, jadi misalnya sub wilayah Barat 1 adalah Blok Sumatera. Tidak termasuk Lampung karena Lampung ikut ke Jawa. Yang kedua itu namanya Barat 1. Barat 2 adalah Jawa plus Lampung dan Bali. Ya. Kemudian Timur 1 adalah seluruh Pulau Kalimantan dan sebagian dari Sulawesi. Sisanya itu ke timur adalah sub wilayah 2. Saya adalah mewakili sub wilayah Timur 2. Papua, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, NTT dan NTB. Jadi saya representasi dari itu. Jadi di wilayah timur gitu ya Pak ya. Sama betul. Dengan Pak Salim tadi ya berarti ya? Pak Salim tidak, dia adalah sekda, sekretaris daerah dari sebuah kabupaten di Maluku Utara. Tapi Bapak memegang daerah Maluku yang diurus juga oleh beda. Pak. Kami beda ya gitu? memperjuangkan aspirasi. Di sana ada kepala daerah, ada gubernur. Jadi turunan dari presiden, itu pimpinan secara menyeluruh Indonesia.
di tiap provinsi dipimpin oleh gubernur dan wakil gubernur. Dia punya juga mitra namanya DPRD tingkat provinsi. Kalau presiden itu dengan kami, DPR RI dan DPD RI. Nah, pada tingkat kabupaten dan kota itu dipimpin oleh bupati dan wali kota atau wali kota. Nah, Pak Salim tadi itu adalah sekretaris daerah dari satu kabupaten. Karena Maluku Utara itu kalau tidak salah punya 7 atau 8 kabupaten. Dipimpin oleh satu bupati. Tentu bupati itu punya perangkat macam-macam. Kayak presiden kan punya menteri, punya itu. Nah, kalau di daerah begitu, dia punya kepala dinas. Nah, di samping itu dia punya mitra kerja. Kan trias politika membagi itu. Jadi ada yang tugas untuk memerintah, eksekutif, tapi ada juga yang kalau tidak ada begini kan artinya tidak ada yang mengawasi. Tidak ada yang mengusulkan, tidak ada yang itulah tadi tugas membuat aturan dan undang-undang, kemudian pengawasan, kemudian mempertimbangkan masalah anggaran. Nah, biasanya pemerintah itu mengajukan anggarannya kepada Dewan. Ya, kalau secara nasional setiap tahun tanggal 16 Agustus ada pidato presiden kan? Baru lewat di Senayan, di depan kami DPR dan DPD. Setelah itu dia menyerahkan RAPBN, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dia membuat, disusun dari tingkat desa, naik ke kecamatan, ke kabupaten, provinsi, sampai kepada tingkat nasional. Itu diserahkan pada DPR dan DPD. Kami pelajari dulu, kalau tidak kami setujui tidak bisa dijalankan. Karena uang itu uang rakyat. Iya, betul. Jadi kami kan wakil rakyat dan daerah. Itulah tugas kami, misalnya begitu. Oke, baik, sudah cukup jelas ya berarti ya penjelasannya ya. Secara rinci semuanya dijelaskan oleh Pak Nono. Terima kasih banyak ya Pak Nono ya. Kayaknya saya harus belajar lagi nih soal pemerintahan. Seseru itu ya Pak ya. Sekompleks itu, tapi dengan penjelasan yang detail tadi jadi mengerti juga kenapa kita harus sebagai masyarakat nggak bisa nih cuma protes doang, tapi harus membantu juga pemerintah ya Pak ya, untuk ya tujuannya kan sebenarnya satu ya, untuk menjadikan Indonesia negara yang lebih baik gitu. Nah Pak, saya juga berarti kan tadi tujuan DPD RI tentunya dibentuk seiring dengan tuntutan demokrasi yang memenuhi rasa keadilan masyarakat di daerah, betul seperti itu ya. Itu yang saya baca dari internet, betul nggak Pak? Betul ya. Nah, kalau ngomongin soal wakil daerah sendiri, sebenarnya, dan kita balik lagi ya ke tema dari seminar yang tadi Bapak sudah menjadi narasumber juga. Memang kriteria pemimpin seperti apa sih Pak yang dicari oleh masyarakat daerah? Secara umum kepemimpinan itu sama, ya. Seorang pemimpin itu apa saja, dia harus memiliki karakter, dia harus memiliki ilmu, dia harus memiliki, kalau saya bilang, untuk lengkapnya ada IQ, ada EQ, ada SQ-nya, iya, pasti ya. Spiritualnya, ada emosional itu. Tapi dia juga harus punya wawasan yang cukup luas sehingga dia bisa juga tidak hanya kayak kuda di dalam kacamata kuda gitu ya. Dia harus juga punya wawasan karena apa yang dia lakukan itu juga ada karena keterpengaruhan dari lingkungan luar. Ya, misalnya dia seorang bupati, dia harus belajar tentang apa yang terjadi di provinsi. Iya, betul. Bahkan apa yang terjadi tingkat nasional. Kira-kira begitu. Nah, tapi khusus untuk membedakan antara eksekutif dengan legislatif, ini kita tidak bicara soal peradilan ya, hukum. Kita bicara soal parlemen, dewan dengan pemerintah saja. Ini berbeda. Karena kepemimpinan di tingkat pemerintah itu dia memiliki jenjang birokrasi yang secara hierarki ada dari atas sampai ke bawah. Nah, misalnya seorang gubernur, dia punya staf, punya asisten, dia punya kepala dinas, dia punya untuk mengendalikan roda pemerintahan itu sendiri. Nah, tapi dalam kaitannya dengan tugas tanggung jawabnya itu, dia punya mitra, yaitu dewan yang selalu mengoreksi dia, memberikan masukan dan seterusnya. Nah, kepemimpinan di tingkat dewan juga berbeda karena dewan itu dikenal dengan
kolektif kolegial. Apa tuh Pak? Suara terbanyak. Ya, atau musyawarah. Kan kita ini negara Pancasila menjadi landasan. Kesepakatan kita itu ada 2 cara kita lakukan. Pertama melalui musyawarah untuk mufakat. Pancasila silang keempat itu mengharuskan kita melakukan. Kalau kita tidak terpenuhi baru kita bisa voting. Iya, betul. Siapa yang terbanyak. Jadi artinya suara terbanyak itulah yang menjadi keputusan bersama. Tidak ada keputusan by person, tapi lebih kepada kolektif. Demikian pula dalam kepemimpinan. Misalnya ketua DPR, dia kan punya wakil-wakil. Dia tidak bisa memutuskan sendiri. Dia harus berkoordinasi dengan wakil-wakilnya dan dia harus menerima masukan juga dari bawah. Jadi agak berbeda kepemimpinan di eksekutif dengan yang di. Nah, kemudian parlemen, dewan parlemen, kata lain dengan parlemen itu bahasa Perancis. Asal kata dari bahasa Perancis. Ya, asal kata dari parler. Parler itu suara. Jadi apa yang dilakukan oleh anggota dewan atau dewan itu adalah by suara, tidak dalam bentuk tindakan. Nah, itulah yang membedakan antara kepemimpinan di parlemen dengan di eksekutif. Nah, itu bedanya. Oke. Tapi sebagai pemimpin di parlemen nih Pak, di daerah, ini saya mau tahu aja sih. Kan Bapak di daerah timur ya berarti megangnya ya Pak ya. Itu termasuk daerah 3T. Sebenarnya sejauh ini PR terbesarnya yang masih harus dibenahi itu di sektor apa sih Pak? Apakah ekonomi atau pendidikan atau sosial kah? Tadi yang saya tanya dari Pak Bayi ya, untuk di Aceh sendiri masih berat, masih jadi PR di sektor pendidikan nih. Kalau di daerah Bapak sendiri apa Pak? Ya, memang terjadi disparitas, artinya ada perbedaan antara kota dengan desa, antara Pulau Jawa dengan luar Jawa, antara Indonesia Timur dan Indonesia Barat. Disparitas itu terjadi. Pasti ada. Ya, kalau kita bicara di situ pasti gimana di desa, gimana di kota, ya kan? Kita melihat itu semua. Sektor pendidikan, bukan hanya pendidikan, kesejahteraan dan lain-lain semuanya itu. Nah, saya ingin menyoroti masalah disparitas antara Indonesia Timur dan Barat. Itu terjadi. Begitu banyak, dan itu kita melalui pendekatan kesejahteraan saja. Serba TE itu termasuk kemiskinan. Itu terjadi. Ya, sehingga misalnya contoh, kami ini ada 8 provinsi, wakil dari berbagai provinsi ini. 8 provinsi, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, NTT, NTB, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau sedang memperjuangkan rancangan undang-undang tentang daerah kepulauan. Nah, karena kita minta insentif biaya yang cukup, karena politik anggaran kita berbasis jumlah orang. Apa yang terjadi? Daerah-daerah kepulauan yang sudah saya sebutkan tadi itu terlalu kecil terima anggaran. Ini contoh saja ya. Nah, itu contoh. Nah, yang kedua adalah masalah ekonomi. Kenapa ekonomi di kawasan timur Indonesia itu di bawah dari yang di barat? Karena industri yang ada di timur sama sekali sangat minim. Kenapa? Karena kalau industri ada, maka ekonomi bisa tumbuh. Karena di situ ada lapangan pekerjaan, kemudian semuanya akan berjalan dengan baik, dan kalau sudah lapangan pekerjaan gitu ada, berarti kan kemiskinan bisa kita eliminir. Nah, kenapa industri tidak ada? Karena listrik kita di Indonesia Timur sangat minim. Yang baru dilayani hanya kebutuhan masyarakat. Listrik industri tidak ada. Gitu. Sehingga perlu ada satu perubahan. Misalnya sekarang ini listrik di barat, Pulau Besar, ya kita coba untuk bagaimana berbasis nuklir agar yang minyak dan gas dan lain-lain itu bisa kita support ke timur. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini contoh bagaimana kita memperjuangkan adanya disparitas itu. Nah, tapi tadi saya juga ngobrol-ngobrol sama Pak Salim, kan dia dari Maluku juga ya Pak ya. Saya sedikit lega sih dengarnya. Beliau ini mengatakan bahwa ya memang belum terlalu signifikan tapi sudah ada perubahan
gitu di daerah Maluku. Maksudnya kalau dulu saya nggak ada listrik, dulu saya nggak ada internet, sekarang alhamdulillah saya udah bisa ngerasain listrik dan juga internet. Kalau dari pandangan Bapak sendiri, pengalaman Bapak sendiri, Bapak menjabat dari 2019 ya untuk wakil DPD? Dari 2014. Dari 2000. Jadi sudah 2 periode. Oh, ya. Sudah 2 periode. Dari sebelum Bapak menjabat sampai setelah Bapak menjabat atau mungkin sampai sekarang, yang paling terlihat signifikan perubahannya di daerah timur sendiri apa tuh Pak? Infrastruktur. Infrastruktur. Ya, jadi kalau di sini kan kita lihat ada tol, ada jembatan, ada itu. Di timur itu lebih kepada karena basisnya pulau-pulau, maka transportasi laut, bukan transportasi darat ya. Iya, ya. Laut yang diutamakan sama udara satu, yang kedua ada di samping transportasi juga tadi listrik sudah mulai terisi walaupun belum sampai 80% kebutuhan masyarakat. Tapi yang diperlukan yang tadi saya katakan listrik industri. Iya. Karena begini, misalnya sumber daya alam di Papua atau di Maluku tidak bisa diproses di situ. Harus di smelternya ada di Gresik di Jawa. Apa yang terjadi? Pajaknya tidak dapat, lapangan pekerjaan. Jadi pindahnya ke Jawa betul, gitu ya. Jadi ekonomi rada tersendat. Nah, sehingga kita berharap ya pembangunan segala macam itu harus memang diarahkan, termasuk masalah pendidikan, masalah kesehatan. Itu semua bagian dari itu yang harus kita perjuangkan. Dan bagaimana cara Bapak untuk dapat perlahan membuat progres di daerah Maluku atau di daerah timur yang lainnya adalah dengan disparitas tadi ya Pak ya? Nggak, kita mengingatkan kepada pemerintah bahwa jangan terlalu berpikir Indonesia Barat. Iya. Karena yang di sana juga NKRI. Betul. Apalagi di Papua kan kita tetap tahu sendiri ada, ya. Perlu ada perhatian khusus karena kalau dibiarkan terus lama-lama makin jauh. Kalau makin jauh persoalan. Masalah keadilan di mana gitu kan. Iya, betul sekali. Kita sama-sama ingin merdeka, sama-sama ingin sejahtera, sama-sama ingin diperlakukan adil, kira-kira gitu. Tapi kalau yang mungkin kurang perhatian juga akan sulit ya Pak ya untuk dapat merasa adil gitu. Ini kan ada proses. Proses kita untuk bagaimana mengingatkan pemerintah pusat untuk berlaku adil lah. Ya, agar kan semua ini warga Indonesia. Daerah ini daerah wilayah Indonesia, jadi harus diperlakukan sama. Tapi ada cerita menarik nggak sih Pak selama Bapak menjabat sebagai wakil DPD di daerah timur? Apakah ada cerita-cerita dari rakyat yang akhirnya membuat Bapak jadi ingin semakin memperjuangkan hak daerah kah atau seperti itu? Saya kan anak daerah, anak kampung. Oh iya, betul. Bahkan dari keluarga yang di bawah sekali. Alhamdulillah diberikan kesempatan bersekolah dan jadi suasana di kampung, dan kalau saya pulang ke daerah ketemu dengan masyarakat di daerah teringat masa-masa lalu ya, dan apalagi saya berasal dari Maluku, hubungan kerabatan itu sangat terasa di daerah itu ya. Jadi ya, Pak, ya. Semakin sering turun ke bawah ketemu masyarakat ada energi. Energi ibaratnya ini HP ini diisi terus. Dicas terus ya. Bagaimana agar dengan sesungguhnya bisa berjuang untuk kepentingan masyarakat. Ya. Karena terus terang aja masih ada masyarakat yang berangkat, anak-anak berangkat sekolah misalnya tanpa sepatu. Ya. Berangkat sekolah dan sampai di sekolah dia dalam kondisi sekolahnya lagi bocor, dindingnya gedek, ya bawahnya lantai tanah, itu dialami sampai sekarang masih ada. Berat banget ya Pak ya. Ya, kebayang atau tidak? Sementara di Jawa, apalagi di ibu kota ini seperti ini. Iya, nah, betul. jadi itu yang saya rasakan kenapa ini memberikan motivasi saya untuk, walaupun sudah pensiun dari militer, tapi saya masih alhamdulillah diberikan kesempatan dan kesehatan untuk dan kepercayaan dari masyarakat untuk berjuang untuk daerah. Terus berkontribusi juga memajukan daerah ya. Wow, luar biasa sekali loh. Tapi itu dia juga tadi Pak Nono sedikit cerita ya teman-teman Visian ya, bahwa memang lahir di Maluku, berasal lahir di Jawa. Lahir di Jawa, tapi
besar di sejak umur 2 tahun sudah di Maluku. Bersama keluarga yang sederhana. Jadi tadi saya juga sempat lihat profilnya Pak Nono. Itu langsung ada tulisan saya bukan siapa-siapa. Ini tentu jelas sangat berbeda nih Pak dari, mohon izin ya, mohon maaf sebelumnya, saya juga kayak seringlah bertemu untuk bapak ibu pejabat yang lainnya, kan itu kayaknya CV-nya berlembar 2, 3, 4 lembar gitu ya. Tapi di sini Pak Nono CV-nya langsung nge-state saya bukan siapa-siapa gitu, dan itu yang jujur membuat saya pribadi amazed dengan ini dia loh wakil daerah yang kita cari nih sebenarnya, yang memang tujuannya hanya untuk mengabdi untuk daerah, untuk masyarakat tentunya, dan itu berasal dari keresahan pribadi berarti ya Pak ya. Di sini juga Pak Nono menuliskan bahwa Pak Nono dulunya bahkan penjual ikan, penjual roti, dan juga kenek komprengan, yang sampai akhirnya bisa masuk Akabri Laut, dan setelah pensiun akhirnya menjadi anggota DPD RI. Boleh nggak Pak diceritain apa yang melatar belakangi Bapak sampai akhirnya setelah pensiun dari Akabri Laut, ya udah deh saya DPD gitu. Jadi begini, saya mengalami memang berada pada posisi strata sosial yang paling di bawah. Kenapa? Ya orang tua saya, bapak saya tidak tamat SD, cuma kelas 4. Jadi wajar kalau hanya jadi sopir. Oh begitu ya. Terus ibu saya tidak bersekolah, bahkan tidak bisa baca, orang bilang buta huruf. Nah ini menjadi tantangan buat saya. Rumah kami ini bukan rumah gedongan ya, rumah gedek itu, atas atap daun sagu dan rumbia, bawahnya tanah, lantai itu. Itulah kehidupan seperti itu mengharuskan saya tidak ingin terbebani bapak itu, orang tua, untuk makan saja sudah berat ya, apalagi kebutuhan sekolah dan lain-lain, jajan. Nah untuk itu sejak SMP kelas 2 saya membantu keluarga juga yang memang punya bisnis ikan juga gitu. Kita bantu-bantu, kemudian hasil dari sisanya itu bagi-bagi. Nah sisa yang saya bawa pulang itu saya bagi 2, sebagian untuk kebutuhan lainnya, sebagian ikannya untuk bawa pulang, kira-kira gitu. Hampir setiap hari subuh saya sudah berangkat, pulang dari situ mampir, adik dari ayah saya itu bikin roti, saya ambil, kemudian ambil 60, jual 50, karena 10 sisanya keuntungan untuk kami berlima makan, 1 orang 2 biji untuk ke sekolah. Itu sekolah. Selesai SD, SMP, SMA, saya kuliah baru 2 semester karena faktor ekonomi tidak berani lanjut. Akhirnya ada peluang untuk masuk akademi militer. Alhamdulillah Akabri lulus dengan pangkat letnan sampai dengan letnan jenderal. Nah di tengah itu, karena saya memang tadinya ingin sekolah, ingin menjadi seorang akademisi, saya kuliah lagi. Saya kuliah meneruskan S1 di Surabaya, di UHT, kemudian S2, S3 saya ambil di IPB Bogor, sampai dengan S3. Jadi lengkap sudahlah, terpenuhi semua keinginan Bapak. Cita-cita mau jadi seorang akademisi, saya jalani. Alhamdulillah juga di tentara juga jalan. Dan waktu pensiun saya kan berumur 58 tahun. Terakhir sebagai kepala Basarnas, sebelumnya jadi komandan marinir, menjadi komandan pasukan pengawal presiden. Itu pengalaman. Nah, pengalaman di TNI ini membuat saya kacamata melihat persoalan bangsa ini selalu kepentingan negara yang dikedepankan. Ternyata setelah saya pensiun, saya melihat tidak afdol seperti itu. Kita harus melihat dengan paradigma terbalik. Negara itu bisa hebat, bisa kuat kalau daerah ini maju. Tidak bisa kalau negara ini kuat kalau daerah masih ada yang tertinggal, ya kan? Nah, oleh karena itu saya kebetulan berada pada wilayah Serbate itu, Maluku. Nah, oleh karena itu saya mendaftarkan diri dan rakyat memilih, alhamdulillah. Dan kemudian kepercayaan ya Pak ya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan di sisa usia ini ada membawa kebaikan dan kemajuan, kesejahteraan bagi
daerah. Ada manfaatnya pasti ya tentu. Wow, ternyata memang pada akhirnya hidup kita ya untuk memperbanyak manfaat ya Pak ya, memperbanyak manfaat kepada orang lain dan akhirnya Bapak memperluas kebermanfaatan yang Bapak bisa berikan kepada daerah sampai akhirnya bisa mengabdi 2 periode. Jadi kalau orang bilang, loh Bapak ini kok tahu urusan-urusan di masyarakat? Oh, saya pernah dari situ. Oh iya benar. Saya pernah susah. Jadi saya pernah jadi orang kampung juga yang seperti itu, saya merasakan, ya kan? Iya. Jadi seperti sekarang, alhamdulillah ya dikasih segalanya oleh Allah. Ya tinggal kita jalani dan tadi itu benar. Kita harus bermanfaat untuk yang lebih banyak. Oke. Ini niatnya podcast hari ini ngomongin politik, tapi ternyata ngobrol sama Pak Nono jadi banyak pelajaran kehidupan juga nih Pak yang bisa diambil nih ya. Maksudnya kalau misalnya ngelihat saya sendiri lahir di Jakarta, Bapak tinggal hidup di Jakarta, ya Bapak pasti tahu lah ya perbedaannya seperti apa. Sampai sekarang saya belum pernah menyentuh tanah Maluku. Penasaran sih ya Pak ya, tapi belum ada kesempatan. Semoga nanti diberi kesempatan untuk datang ke sana. Tapi dengar cerita dari Bapak tadi dan juga ya zaman sekarang internet apa sih yang nggak bisa kita cari ya Pak ya. Melihat keadaan di sana itu jujur agak waduh, gimana ya kalau saya yang diposisikan ada di sana gitu. Apakah bisa survive? Apakah enggak? Tapi tadi Pak Salim juga bilang kayak kita di sana di Maluku kita harus survive. Kita di sana mental keras gitu Pak katanya Pak. Dari Bapak gimana nih Pak menanggapi perbedaan ini? Kondisi alam itu sangat berpengaruh pada kita. Ya kita diperhadapkan dengan kesulitan hidup, kesulitan geografi. Kita mau kayak sekarang aja begini ya. Kalau di Jakarta ini kita mau ke kabupaten atau ke kecamatan atau ke kelurahan cukup pakai ojek. Iya betul. Kalau di Maluku tidak bisa. Pulau-pulau kan terpisah. Iya. Dari ibu kota provinsi ke ibu kota kabupaten harus pakai pesawat. Betul. Dari situ menuju ke tempat-tempat lain harus pakai kapal. Kebayang nggak itu? Iya benar Pak. Jadi saya kalau turun ke bawah itu ketemu masyarakat, saya berupaya agar semaksimal mungkin bisa sebanyak mungkin waktu yang ada untuk ketemu dengan masyarakat. Karena kalau tidak, kita tidak tahu bagaimana kita mau berjuang kalau kita tidak melihat kenyataan di lapangan. Betul sih. Makanya harus, itu saya jadi mikirin Pak, kalau dari satu pulau ke satu pulau yang lain harus naik pesawat, berarti orang Maluku kaya-kaya ya Pak ya, banyak ya Pak ya. Karena kok bisa harus naik pesawat. Kok bisa justru itu kan yang naik pesawat. Oh jadi nggak bisa Pak? Maksudnya nggak seringnya tuh? Kebanyakan yang tidak bisa, mereka naik kapal. Kan ada kapal, selain pesawat kan ada kapal. Kapal kan agak murah. Ya kalau misalnya dari pulau ke pulau, antar pulau, ya antara 300, ya 250-300 lah bisa. Kalau pesawat kan 1 juta lebih. Nah, mereka memilih lebih baik mereka 1-2 hari pakai kapal daripada pakai pesawat dengan angka segitu. Jauh banget ya Pak berarti ya Pak? Iya. Mau ngurus KTP saja harus lewat pulau. Oh gitu. Jadi harus pakai pesawat atau pakai kapal? Iya, anak-anak sekolah bagaimana juga. Tidak semua pulau itu, apalagi pulau kecil ada sekolah di situ. Kebayang nggak kondisinya kayak apa? Iya benar sih Pak. Jadi saya ya sering kali upacara 17 Agustus tidak hadir di istana. Kan saya diundang sebagai pejabat di istana. Saya lebih baik 17 Agustus di pulau-pulau kecil kan. Ketemu masyarakat, ya ada rezeki sedikit. Ya bisa kasih anak-anak beli sepatu, beli tas, ransel sama itu. Kayak seru juga sih ya Pak ya merayakan 17-an dengan mereka ya Pak ya. Kayak mereka lebih membutuhkan juga untuk ditemenin sosok dari Bapak yang hadir di Maluku gitu ya. Keren. Tapi tadi Bapak banyak bahas soal sekolah. Terus Bapak ternyata dari akademisi juga. Jadi sebelumnya mengajar dosen? Saya sering mengajar. Jadi karena memiliki kapasitas akademik S1, S2, S3 kan sayang dong tidak digunakan untuk membagi ilmu. Ya saya sudah, kalau tidak salah saya sudah 2 kali memberikan kuliah umum di sini. Kemudian ada FGD di sini dan sekarang ada seminar. Ya, saya berkeliling aja, kadang ke Aceh, kadang ke Papua, kadang tergantung undangan dari kampus.
Keren Pak, yang penting kan bermanfaat ya, ilmunya dibagi-bagi, jadi makin, kata orang tuh kalau semakin banyak kita menebar ilmu semakin long lasting ilmu yang kita punya Pak. Nah kalau ngomongin soal, karena berhubung Bapak juga seorang akademisi, terus juga di UNJ ini kan banyaknya kita lulus jadi guru nih Pak, lulus jadi seorang akademisi lagi, makanya nggak afdol kalau kita nggak juga bahas soal pendidikan. Tadi saya udah nanya sama Pak Bayi, sebenarnya menurut Pak Bayi nih gimana sih pandangannya soal pendidikan Indonesia saat ini? Apa yang perlu dibenahi? Apakah kurikulum? Apakah kualitas guru? Atau mungkin program beasiswa, program masuk sekolah dan lain sebagainya? Nah saya jadi pengen tahu juga nih pandangan dari Pak Nono sendiri seperti apa? Iya, kita memerlukan sumber daya manusia yang cerdas, yang tangguh, yang mampu bersaing pada tingkat-tingkat manapun juga ya, untuk demi kemajuan masa depan sekarang dan masa depan. Karena tuntutan itu selalu ke arah sana. Tapi sayangnya memang infrastruktur atau sarana prasarana untuk menunjang pendidikan di daerah itu, itu yang tadi disebut jauh. Nah, itu sehingga kalau orang sini, anak-anak sini bisa menikmati internet, bisa bagaimana yang di sana? Kalau listrik tidak ada, kan itu persoalan. Nah, inilah menjadi bagian catatan penting yang harus dipahami. Jadi soal pendidikan kembali lagi, pemerintah memiliki keterbatasan juga. Tidak seluruh pendidikan itu ditangani oleh pemerintah. Oleh karena itu, kenapa ada swasta? Saya kebetulan membuat sekolah di wilayah Bogor, Jonggol. Oh iya Pak, di Jonggol. Apa itu? Dari TK, SD, SMP, insya Allah ke depan dalam waktu dekat SMK. Karena kalau hanya bicara saja, hanya ide saja, tidak ikut terlibat secara langsung, tidak merasakan itu. Saya sengaja dengan alhamdulillah rezeki yang diberikan oleh Allah masih disisakan untuk terlibat dalam dunia pendidikan. Saya jadi begini karena pendidikan, ya, sehingga saya ingin membalas kebaikan itu kepada negara, agar paling tidak dari tempat saya, sekolah saya, 1 tahun saya bisa menghasilkan katakan mendekati 100. Kalau 4 kelas itu kan kurang lebih 100. Ya. Kalau 1 tahun 100 orang saya keluarkan dari sekolah saya itu, 10 tahun sudah bisa 1000. Selanjutnya sekian tahun udah berapa? Ini sekolahnya udah 14-15 tahun. Udah lama banget ya Pak? Iya, jadi memang membuat sekolah tidak gampang. Kita merayap dari bawah terus sampai ke atas. Sehingga ya memang kita harus ikut terlibat karena negara terbatas. Belum seperti negara-negara maju. Kita menunggu nanti 2100 tahun Indonesia emas ini 2045 itu dengan bonus demografi kita berharap Indonesia sudah menduduki posisi nomor 5 dunia. Ya. 1 Cina, 2 Amerika, 3 India, nomor 4 dunia. Jadi kita berharap seperti itu. Amin. Mudah-mudahan kita doakan seperti itu. Amin. Dan itu dia juga. Waduh, saya amazed banget nih Pak. Jadi Bapak punya sekolah juga? Iya. Luar biasa. Kan kita jangan hanya ngomong aja. Betul sih. Kalau sama juga misalnya, ya saya bukan menyampaikan sebuah kesombongan, bukan. Tapi saya orangnya berpikir sederhana. Kalau kita ngomong hanya sebatas ide. Kenapa nggak diturun langsung? Nah, misalnya contoh, agama mengajarkan kita agar memperhatikan anak-anak yatim piatu, iya toh? Betul. Kan harus dengan tindakan, bukan hanya dengan ucapan. Iya, ya. Kebetulan alhamdulillah saya punya panti asuhan juga, menampung anak-anak yatim. Kebetulan di Aceh, mereka korban dari tsunami yang lalu. Ya, seperti itu. Nah, pendidikan juga begitu. Orang bilang pendidikan itu penting. Nah, coba terjunlah ke dunia pendidikan agar mengerti sebagai bukan hanya menyampaikan ide, pandangan, tapi kan terlibat. Jadi kalau kita langsung
juga diimplementasikan ide itu kan alangkah baiknya. Nah, jadi kita sudah bisa berbuat untuk kepentingan banyak orang. Pertama misalnya melalui dunia pendidikan, di samping berbagi ilmu ya kayak berbagi ilmu itu juga ibadah lah. Iya, tapi betul. lebih baik lagi kalau kita terjun langsung. Iyalah. Sama juga dengan tadi itu bicara tentang implementasi dari ajaran agama, memperhatikan anak yatim. Udahlah kita terjun Ada langsung. aksi nyatanya ya. Iya. Mau dibawa kemana rezeki Iya, itu? betul. Kan, betul. kan tidak dibawa mati. Sejauh ini struggle-nya apa Pak? Selama berarti Bapak langsung terjun kan ya, membuat sekolah langsung Ya, kebetulan tahu saya sendiri. ini di samping di parlemen, alhamdulillah saya masih bekerja di swasta. Ah gitu. Saya di swasta menjadi presiden direktur dari sebuah grup properti iya. besar di Oke. nasional. Jadi kan ada di bawah tuh Agung Sedayu Group. Oh iya betul. Kalau adik jalan-jalan ke PIK, Iya itulah Agung yang kami Sedayu Group bangun. semua ya. Iya. Berarti Saya yang ngurus IKN nih Pak, salah satunya. salah satunya IKN. Iya. Jadi alhamdulillah kami terlibat dan ya saya sudah bekerja di situ kurang lebih sejak tahun 2013. Jauh Nah, ya. jadi sudah 10 tahun sebagai presiden direktur. Di bawah saya ada kurang lebih dari 230-an perusahaan. Oke. Nah, itulah yang memungkinkan saya bisa agak leluasa untuk mengatur rezeki tadi itu. Iya. Jadi makin banyak lagi bisa menebar kebermanfaatan Iya. tentunya. Coba kebayang nggak dulu Iya. sekian puluh tahun saya jualan ikan di pasar, Sampai jual akhirnya roti, bisa jual- kayak gini ya Pak ya. Nah ya itu, dan itu cuma di kampung. Iya. Ini kan di Jakarta. Dari sana bisa datang ke sini kan bukan hal yang gampang. Kalau gitu kayaknya saya selipin satu pertanyaan soal IKN boleh nih Pak? Boleh. Tepat atau enggak kita ada IKN? Yes, karena Kenapa? ide itu sejak Bung Karno sudah menghendaki ada di Kalimantan. Oke. Cuman Bung Karno itu menghendaki di Palangkaraya. Mhm. Tapi Pak Jokowi menggeser sedikit ke bibir pantai. Ya ini Kalimantan Tengah, ini ke sini. Kenapa? Karena ini negara kepulauan. Harus ibu kotanya di pinggir laut dong. Jangan di tengah. Satu, yang kedua dia berada pada sentral. Ini Indonesia ya, Indonesia. Kalau Jakarta berarti kan timbangnya berat ke sini. Kalau di IKN ada di tengah-tengah, sehingga rentang kendali mengatur roda pemerintahan dan pembangunan dia menjadi seimbang. Oke. Gitu kira-kira. Jarak antara ke sana ujung Aceh dengan Papua sama. Kalau sekarang dari Jakarta mau ke Jayapura itu lebih Itu dari jauh 5 banget jam. ya, Pak, ya? Iya. 5 jam lebih pesawat terbang. Pesawat Ke terbang. Maluku saja 3,5 jam. Jadi kalau misalnya nanti IKN di sini terbagi rata ke kanan ke kiri. Betul. Jadi posisinya berada itu tepat di satu. tengah dari barat timur. Tadi gitu kan ya, saya Pak? katakan disparitas Jawa luar Jawa. Kalau ibu kota di Pulau Jawa, pembangunannya selalu Selalu di Pulau di Jawa. sini. Kalau di sana kan berarti kan nanti ada pembangunan. Oke. Ya, keadilan lah. Iya. Benar. Memang itu yang Oke, itu dia mengapa kita memang harus mensegerakan pindah ke ibu kota negara yang Iya, baru nggak apa-apa. supaya pembangunan juga merata, Merata. nggak cuma dari di Jakarta aja, nanti Iya, mungkin nggak setuju. jadi DKI ya Pak ya, Iya. tapi daerah Kalimantan dan sekitarnya daerah timur itu juga ikut kena imbasnya Iya, seperti betul. itu. Tuh klarifikasi dari Pak Nono nih ternyata juga ikut membangun IKN juga nih ya Pak ya. Wow, luar biasa sekali. Kalau gitu Pak, kalau kita balik lagi ke pertanyaan soal pemimpin. Bapak kan awalnya Bapak seorang legend Militer. purnawirawan. Betul. Kita akan masuk ke pertanyaan yang ini pertanyaan yang keberapa ya? Saya sampai udah lupa nih pertanyaan yang keberapa. Ini rame juga nih Pak. Pertanyaan yang ini itu sebenarnya bukan dari saya tapi dari titipan teman-teman mahasiswa gitu. Teman-teman mahasiswa penasaran sama jawaban Bapak nih sebagai legend purnawirawan. Apakah terdapat perbedaan yang mendasar mengenai kepemimpinan dalam dunia militer dan dunia politik? Karena kayaknya kan
semakin panas nih sekarang situasinya, banyak yang suka mencampur adukan urusan pemimpin militer dan juga politik. Kalau dari pandangan Pak Nono sendiri gimana nih Pak? Ini kita bicara teori dulu. Boleh. Siapakah pemimpin itu? Pemimpin itu adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang bisa mempengaruhi orang lain. Itu pemimpin, ya. Intinya itu. Cuman tinggal ini pemimpin di mana dulu. Nah, tadi dikatakan antara sebenarnya tidak ada dikotomi. Namanya juga pemimpin di mana saja juga dia akan is okay lah, ya. Nah, memang bedanya adalah di dunia militer misalnya itu ada hierarki. Dia misalnya dari perwira itu kan prajurit ada berpangkat prajurit, sersan naik menjadi pembantu letnan, kapten, perwira dan seterusnya sampai jenderal. Ya. Itu stratanya begitu. Nah, itu terorganisir dalam satuan-satuan. Jadi secara hierarkis jelas ke atas sampai ke atas. Nah, tentu bobot ataupun skill yang diperlukan untuk memimpin berbeda. Pengetahuan, wawasan dan lain sebagainya. Nah, dan di militer itu cenderung by order, perintah, petunjuk, ya itu yang sehingga seorang pemimpin di militer itu wajib dia mempunyai kelebihan dari yang di bawahnya. Nah, sebaliknya kalau di sipil, misalnya saya ambil contoh kepala daerah, walaupun hierarkinya ada, tetapi dia dasarnya adalah orang yang ditunjuk diberikan amanah oleh rakyat. Untuk apa? Untuk menduduki jabatan itu. Untuk apa? Untuk mensejahterakan masyarakat, untuk berbuat adil terhadap masyarakat, dan dia bahkan sebagai pelayan masyarakat. Jadi betul. Tidak boleh dia berpikir bahwa dia tuh kayak tentara itu ada pangkat, ada lain. Nah, saya dari dunia itu ya, saya mencoba untuk bagaimana menyiapkan diri. Saya beruntung tadi itu. Sambil saya bertugas 36 tahun di tentara dengan dunia seperti itu, saya masuk kampus. Ngerti nggak masuk kampus? Masuk kuliah lagi bersama-sama teman-teman mahasiswa. Walaupun saya udah umur waktu itu mendekati 40 tahun, saya harus bergaul lagi dengan adik-adik mahasiswa yang umur di bawah 20 tahun. Melepas pangkat akhirnya Pak ya. Pakai ransel duduk di itu. Ya? Suasana itu saya nikmati betul. Jadi sehingga membuat saya lebih memahami. Di samping pendidikan, ilmu, ada interaksi dengan mahasiswa sesama. Kan kita sama kuliahnya, ya. Jadi itu yang menjadi di luar itu sendiri. Saya orang bilang kacang tidak boleh lupa sama kulitnya. Sering pulang ke daerah. Sering pulang jenguk keluarga. Kan keluarga kami ini keluarga, tahu sendiri, sehingga wajib saya untuk senantiasa datang ke mereka. Ini juga membantu mengasah diri saya, terutama dari aspek non fisik, agar saya mimpi saya selalu berpikir, insya Allah nanti kalau saya satu saat ya punya kesempatan untuk begini. Nah, akhirnya terpilih juga di Dewan. Walaupun tadinya juga dulu pernah saya running calon gubernur DKI, tapi kalah sama Jokowi. Wah, menarik nih Pak. Rupanya orang Jakarta belum mau, orang kampung jadi gubernur di sini. Sepertinya untuk urusan ini kita bicara belakang kamera Pak. Ini lebih menarik nih dibahas belakang kamera nih. Ya, nggak apa-apa. Jalani saja sekarang. Betul. Tapi menarik sih. Sebenarnya saya pengen ngulik lebih banyak lagi Pak, kayak ngomongin gimana motivasi Bapak, gimana maksudnya, karena betul-betul, waduh, ini kita nggak cuma belajar soal politik, soal pemerintahan, tapi kita belajar juga untuk salah satunya tidak pernah puas sama apa yang sudah kita miliki ya Pak Nono ya. Itu yang saya sangat pelajari dari tadi ngobrol sama Bapak, sampai nggak sadar ternyata udah sejam kita ngobrol nih Pak. Banyak banget yang bisa ambil. Apa tuh Pak? Ingat pesan orang tua. Saya tanyakan sama orang. Itu mungkin menjadi motivasi untuk kita juga ya Pak, anak muda ya. Saya ditanyakan sama orang, Pak Nono, Pak kan dulu jadi itu, dari situ menjadi ke sini. Apa sih kira-kira kiatnya gitu ya?
Ya, saya mengatakan begini, saya bisa begini karena 4 faktor. Oke. Pertama, tidak ada satupun kehidupan manusia di bumi ini yang menjadi, ya, ada yang mengaturnya. Ada yang mengaturnya, ada yang menghendakinya, ada yang segalanya. Jadi itulah pertama. Jadi kita harus yakini bahwa ada Allah yang mengatur itu. Yang kedua, orang tua. Ya. Gak ada orang tua, nggak mungkin kita. Orang tua saya itu coba tadi kelas 4 SD. Iya. Ibu saya nggak bisa baca, buta huruf. Tapi anaknya seorang doktor. Iya, betul. Anaknya seorang jenderal. Masuk di akal nggak? Ya kan, tapi itu terjadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita bisa berhasil karena di atas kebaikan banyak orang. Belum pada diri kita loh. Banyak orang itu siapa ya? Guru kita, teman kita yang baik. Ada orang-orang yang baik sama kita dalam hidup kita. Itu sangat mendorong kita untuk berhasil. Yang ketiga baru kita sendiri. Bekerja keras, bekerja cerdas, dan berdoa. Tuh, 4. Kunci, bekerja keras, bekerja cerdas. Saya teringat berdoa. saya masih kelas berapa ya? Kelas 3, kelas 4. Berdiskusi dengan ayah saya. Saya bilang, Pak, kenapa hidup kita kok susah? Tetangga kita, temannya Bapak itu, punya rumah bagus, punya kehidupan yang, ya udahlah, Papa terima itu. Sudah takdir. Tapi Papa nggak mau kamu seperti itu. Gimana caranya, Pak? Hanya 2, dia bilang. Kamu kalau menjadi orang berhasil, kamu harus bikin diri kamu, buat diri kamu menjadi orang baik. Apakah cukup dengan jadi orang baik? Tidak. Karena orang baik saja kamu dibodohin orang. Kamu harus pintar. Jadi kamu jangan sampai tidak bersekolah. Kamu raih setinggi-tingginya itu pendidikan. Apapun kamu raih. Jadi baik dan pintar. Pintar saja tidak baik, orang nggak percaya. Kalau baik aja nggak cukup ya, Pak? Iya. Kita kalau baik saja juga tidak cukup, pintar saja juga tidak cukup. Dua-duanya, iya, pintar dan baik, baik dan pintar. Betul. Nah, sehingga kita menjadi berhasil. Nah, kalau kamu nanti berhasil, satu lagi nih katanya. Apa tuh, Pak? Berbagilah. Itu aja nasihat orang tua saya. Nah, saya bagi. Dan itu dia resepnya dibagikan kepada kita semua, luar biasa. Kita dikasih tips and tricks dari Pak Nono. Ini suatu kehormatan loh, Pak, bisa dikasih petua langsung sama Pak Nono, dikasih. Waduh, itu pesan yang akan selalu saya ingat juga sih ya, Pak ya. Akan selalu menjadi motivasi untuk saya juga nih. Senang sekali bisa bertemu dengan pemimpin seperti Pak Nono. Untuk itu, Bapak, satu pertanyaan terakhir dari saya, boleh? Boleh. Ini untuk Visian juga. Kita kan tahun depan akan merayakan pesta demokrasi nih katanya. Emang kenapa sih, Pak? Saya dan teman-teman saya, generasi millennials, harus menggunakan hak suara kita. Konstitusi. Undang-undang dasar. Kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus patuh terhadap konstitusi kita. Bahwa kita itu berhak untuk memilih dan dipilih. Kita harus terlibat, satu. Yang kedua, tanggung jawab kita. Kalau kita tidak terlibat, maka kita tidak ada kontribusi untuk menciptakan pemimpin yang menjadi aspirasi kita. Jangan dikira sekarang milenial itu 56%. Punya tanggung jawab besar untuk masa depan. Kita ingin meraih Indonesia emas di 2045. Dan kita akan melalui bonus demografi. Sumber daya manusia ini harus kita ciptakan. Di antaranya juga melalui pemimpin yang benar. Kita harus terlibat. Nah, saya setuju kalau misalnya calon-calon presiden ini, pemimpin, suruh ke kampus. Menarik tuh, Pak. Suruh dia ke kampus, suruh dia diuji oleh mahasiswa, diuji oleh sivitas akademika, layak atau tidak dia untuk menjadi pemimpin. Setuju. Bukan hanya pemimpin yang punya uang. Kita hindari itu. Ya, jangan sampai ya kita tergoda sama money politik sehingga pemimpin yang kita pilih, yang terpilih adalah orang yang tidak tepat. Nah, kira-kira begitu. Oke,
Tapi kalau misalnya ternyata kita sudah menggunakan hak suara kita, tapi pemimpin yang dipilih ternyata salah, tidak sesuai perkiraan kita, gimana Pak? Nah, kan begini, kelompok masyarakat yang memilih itu ada 3 kelompok. Oke. Yang paling pertama adalah kelompok rasional, kelompok yang memiliki pendidikan, wawasannya mahasiswa, pegawai, orang kelas menengah ke atas, yang punya akal, punya otak, punya hati untuk langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, kelompok tradisional, itu biasanya berkaitan dengan di daerah, kerabatan, keluarga, satu kampung, satu daerah, itu biasanya begitu. Wah, ini karena ini orang Sunda, saya pilih Ridwan Kamil aja. Misalnya begitu. Misalnya. Itu tradisional namanya. Bisa Pak, mungkin. Itu tradisional. Tidak salah. Iya, betul. Karena berbasis kultur. Ada yang satu lagi, irasional. Nah, ini yang orang sini bilang wani piro, berani berapa. Nah, ini bahaya ini. Dia sangat tergoda dengan yang biru-biru dan merah-merah itu. Itu dihindari. Karena itu nanti menghasilkan pemimpin yang pasti tidak benar. Tidak bisa amanah akan omongannya. Jadi kita berharap kita menjadi kelompok rasional. Kita punya otak, punya akal. Loh, ini kan kita punya kadar pendidikan sudah cukup untuk bisa menilai. Ya. Betul. Kita lihat record, kita ini orang nih kayak apa? Wajib. Itu yang harus dilakukan. Jangan malas ya Pak untuk mencari tahu. Dan harus terlibat. Anak muda harus, bila perlu dia ikut. Bukan kampanye yang memihak partai politik, bukan. Kita punya figur tertentu misalnya. Ya, kan 3 ini pasti orang baik semua nih. Kan kita pilih yang terbaik. Iya, betul. Kira-kira itu. Karena yang terbaik itulah yang nanti kita berharap mampu untuk membuat Indonesia menjadi lebih cemerlang maju ke depan. Untuk 2045 tentunya ini masa-masanya generasi saya soalnya. Betul. Nih Pak ya. Nah, terus tadi saya berjanji. Iya. Insya Allah dalam waktu dekat akan diundang. Karena tidak bisa semua keluar karena waktu terbatas. Iya. Mungkin akan memberikan kuliah umum dalam waktu dekat kepada UNJ. Dengan nanti mahasiswa bisa lebih banyak. Iya. Jadi sehingga waktu cukup panjang bisa kita berdiskusi banyak. Wajib. Wah, akan saya tunggu. Tapi Bapak rencana karir ke depannya nggak ada rencana untuk mencalonkan juga? Insya Allah. Masih, sudah terdaftar. Untuk jadi presiden? Soalnya kalau Bapak nyalonin saya mau jadi tim ses, Pak, daftar langsung saya. Begini. Kita wajib untuk percaya diri. Iya. Untuk kita bermimpi, mempunyai harapan. Letakkanlah mimpi itu setinggi bintang, kata Bung Karno. Setinggi langit lah bintang. Tapi jauh lebih penting tahu diri. Karena sekarang modal menjadi pimpinan nasional itu tidak sekedar hanya yang ada di sini. Banyak faktor. Iya. Banyak faktor. Masih panjang harus persiapannya ya Pak ya. Saya mau daftar jadi tim ses padahal sekarang loh Pak saya nih. Kalau Bapak maju jadi presiden saya tungguin 2028 ya, 2029. Ya, saya tungguin Pak. Nanti dulu, saya umur berapa? Kamu tahu? Nah, saya itu yang saya bingung Pak. Bapak selesai jadi purnawirawan tadi di umur 50-an tadi Bapak bilang. 58. Berarti umur Bapak sekarang berapa Pak? 58. Berapa? Nah, KTP saya tercatat 1 Maret 1953 lahirnya. Iya. Sebenarnya yang benar 52. Mungkin salah administrasi, saya nggak tahu, tapi itulah dari saya sekarang itu udah menjelang 72. 72 tahun. Ya. Wow, tapi masih semangat ya Pak untuk memberikan alhamdulillah banyak sekali manfaat nih, nggak cuma untuk Maluku tapi juga sekitarnya. UNJ juga kena nih manfaat dari Bapak nih. Ya, mudah-mudahan yang dibagikan ini bermanfaat. Pasti Pak, pasti saya menunggu banget nanti Bapak jadi. Ini salah satu staf saya nih. Ini kamu lulusan berapa? Lid? Tahun 2017 dia jurusan pertama yang IT ya? Iya. Yang IT dan dia cum laude. Yeah. Ini staf saya di DPD. Keren ya Pak ya. Iya. Nanti saya juga apply deh jadi staf Bapak di DPD deh. Saya nggak bisa jadi tim ses presiden Bapak, ya udah saya jadi staf Bapak aja di DPD. Kamu tinggal daerah mana? Saya di Cibubur kebetulan. Oh sayang ya. Kalau Jakarta Utara bisa bantu anak saya.
saya pindah kosan juga bisa Pak? Enggak, soalnya anak saya juga lagi ikut kontestan nanti yang 2024 besok. Wow. Kebetulan dia sedang mengambil S3 doktor di Unhan. Tadinya dia di SMA Nusantara, terus ambil ekonomi di Gajah Mada, terus ke UK. S2-nya, S3-nya sekarang di Unhan. Akhirnya semua jadi ngikutin jejak Bapak nih Pak. Enggak, itu yang laki-laki. Itu yang laki-laki aja? Ya, satu yang kakaknya yang perempuan dapat jodoh seorang perwira polisi. Ya, terus yang paling bungsu dokter. Sudah berkeluarga juga, kecuali yang laki itu. Senang, masih ini jomblo. lagi masa menyenangkan. Atau mungkin yang lagi jomblo, Bapak anaknya nggak buka lowongan? Bercanda ya ini ya Pak ya, bercanda aja. Tapi mungkin kalau ingin dikonsiderasi juga nggak apa-apa. Kayaknya sudah ngalor ngidul pembahasannya, jadi ajang cari jodoh di sini ya. Kayaknya sudah waktunya untuk kita tutup. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Nono. Semoga bermanfaat. Sangat amat bermanfaat pastinya untuk waktu dan kesempatannya sudah mau sharing-sharing sama kita semua di sini. Sekali lagi semoga sehat dan sukses selalu ya Pak Nono ya, dan kita bisa ketemu di lain kesempatan. Amin. Ya, insya Allah ya. Oke. Kalau gitu terima kasih banyak. Jumpa lagi. Ya. Terima kasih banyak, Prisia. Wah, ini dia mau minta foto nih. Oh, mari. Mari biar kirim ke kampung. Ini dari kampung saya juga. Iya, ini Pak Salim.